Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan netelan sekalian. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dengan channel kita, Lifelong Education. Mari kita bersama-sama akan melihat satu kejadian yang baru-baru ini berlangsung dan masih hangat. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian masih sudah mendengarkannya. Mari kita lihat bersama-sama. Persoalan balon Tiongkok dan reaksi USA. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, belum lama ini ada barang misterius, benda misterius terbang di udara. Dan terlihat tanggal 28 Januari di daerah di wilayah Amerika. Kemudian dikatakan balon itu terbang ke wilayah Kanada. Dan kemudian 3 hari setelah itu, 31 Januari, kembali lagi ke daerah wilayah udara Amerika. Nah, yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara sekalian, ada problem yang menarik sekali, yaitu bahwa balon ini ketika kembali ke wilayah Amerika, maka dia masuk ke daerah negara bagian Montana. Apa yang penting di sini? Persoalannya adalah balon ini memasuki wilayah negara bagian Montana. Di mana negara bagian Montana ini, di situ ada beberapa situs-situs penting berkaitan dengan persenjataan nuklir Amerika Serikat. Nah, hal ini menimbulkan perbincangan yang hangat di antara orang-orang Amerika. Nah, bagaimana kita merespon hal ini? Bagaimana kita menanggapinya? Mari kita lebih dahulu kita akan lihat pandangan dari Amerika dan kita melihat pandangan dari China. Dan setelah itu kita memberikan sedikit harapan pandangan kita mengenai masa depan dari kondisi tersebut. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam kondisi yang ruwet ini, maka Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan. USA berkata dalam hal 3 poin yang penting ini. Mereka menyatakan balon tersebut berwarna putih adalah balon mata-mata. Balon yang digunakan untuk memata-matai wilayah Amerika Serikat. Nah, pernyataan ini menjadi hangat. Karena kalau dikatakan balon mata-mata, tentu adalah mengumpulkan data-data sensitif yang ada di wilayah Amerika Serikat. Dalam hal ini, di negara bagian Montana, ada situs nuklir, ada persenjataan-persenjataan penting yang berada di sana. Lebih jauh lagi tentunya dari poin kedua kita bisa melihat hadirnya balon China di wilayah Amerika Serikat, maka itu dinyatakan sebagai melanggar wilayah udara, memasuki wilayah udara negara lain. Balon dari negara China memasuki wilayah udara Amerika Serikat. Dan ini dipandang oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran terhadap wilayah udaranya. Nah, inilah pernyataan dari USA. Kita melihat pandangan yang mereka kemukakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa balon itu tentunya diproduksi dan didesain sedemikian rupa, diterbangkan, dan pergi ke berbagai tempat yang mungkin saja direncanakan atau bahkan tidak direncanakan. Dan kemudian sampai juga nyata balon itu di Amerika Serikat. Bukan itu saja, dikatakan bahwa balon berwarna putih ini ada 2. Satu terbang ke wilayah Amerika Serikat, satu lagi terbang ke wilayah Amerika Latin. Sementara yang terbang ke wilayah Amerika Latin sampai dengan saat ini belum ada bicaraan-bicaraan lebih jauh, belum ada tanggapan-tanggapan dari negara-negara di Amerika Latin maupun juga tanggapan dari negara China sendiri. Paling tidak kita konsentrasi tetap pada balon yang satu ini, yang masuk ke wilayah Kanada dan kemudian masuk ke wilayah Amerika Serikat.
bahkan sampai di negara bagian Montana, satu tempat yang sensitif bagi Amerika Serikat. Dan setelah kita melihat pernyataan dari USA, maka berikutnya saya mengajak kita untuk melihat pernyataan dari China. Bagaimana mereka berkomentar? Bagaimana mereka berkomentar tentang balon tersebut? Pernyataan dari pemerintah China secara resmi mengatakan balon tersebut adalah balon sipil, artinya bukan militer. Sehingga balon sipil tentu tidak berkaitan dengan hal-hal yang sensitif tentang intelijen. Balon sipil, bukan militer. Amerika Serikat menyatakan balon mata-mata. China menyatakan balon sipil, balon bukan militer. Dengan demikian tidak terkait dengan upaya-upaya mengumpulkan data-data militer. Lebih jauh lagi, kenapa balon itu bisa sampai masuk ke wilayah Kanada, ke wilayah Amerika, bahkan yang satu lagi terbang ke Amerika Latin. Pemerintah China mengeluarkan pernyataan resmi itu adalah karena force majeure, kondisi yang memaksa. Artinya force majeure ini di luar kendali mereka, di luar rencana mereka, sehingga terbang ke wilayah udara negara lain, tidak dalam perencanaan mereka, berada di luar kemampuan mereka. Jadi pernyataan seperti ini tentu sulit untuk dipersalahkan, karena dikatakan kondisi sampai terbang ke wilayah Amerika adalah karena force majeure. Nah, kemudian hal ketiga, balon sipil, bukan balon militer. Apa kepentingan balon tersebut atau apa kepentingan benda tersebut? Pihak China mengeluarkan pernyataan resmi, negara Tiongkok mengeluarkan pernyataan resmi itu adalah untuk kepentingan penelitian cuaca. Untuk kepentingan penelitian cuaca ataupun iklim. Jadi kebutuhannya dari balon sipil yang digunakan untuk mengadakan pengumpulan data dan penelitian cuaca ataupun iklim. Nah, dalam kondisi seperti ini kita melihat 3 hal dari pernyataan resmi pemerintah Tiongkok ini jelas untuk menjawab silang pendapat tentang kehadiran balon di wilayah Amerika, Kanada, maupun juga satu lagi ke Amerika Latin. Dan dari sini kita bisa melihat pernyataan resmi dari pemerintah China. Sementara kita juga melihat pernyataan dari pemerintah USA. Nah, dalam kondisi yang demikian, bagaimana kita berespon? Tinggal kita menimbang-nimbang dengan akal sehat kita. Pihak China bahkan mengatakan, ngapain kami mengadakan mata-mata dengan menggunakan balon, sedangkan kami mempunyai banyak sekali satelit yang ditempatkan di udara, begitu banyaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui juga bahwa pada akhirnya, pada tanggal 6 Februari, akhirnya Amerika menembak jatuh balon tersebut. Pada awalnya mereka sudah hendak menembaknya, tapi khawatir akan berbagai hal. Sampah dari penembakan itu, sampah dari balon tersebut, takut akan mengganggu masyarakat atau mencelakai orang-orang. Maka akhirnya ditunggu sampai dengan berada di lepas pantai. Ketika penerbang terbang berada di lepas pantai, akhirnya Amerika Serikat mengirimkan jet tempur F-22 dan menembakkan rudal. Akhirnya balon tersebut hancur dan sisa-sisanya sampah-sampahnya jatuh ke laut, dan sampah-sampah dari balon tersebut dikumpulkan untuk keperluan penelitian. Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh balon udara ini? Nah, sayang sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita pikir-pikir, kalau ditembak jatuh, tentu banyak hal yang hancur, ya, banyak hal yang rusak. Mestinya mungkin bisa memakai cara lain, yaitu ditangkap balonnya. Menggunakan pesawat,
ditangkap balonnya, sehingga peralatan-peralatan di dalam balon tersebut bisa diperiksa. Paling tidak kita bisa menerka bahwa dalam balon tersebut pasti ada kamera, pasti juga menggunakan internet, pasti juga punya tenaga surya, peralatan menggunakan tenaga surya, sehingga dia bisa terbang ke sana kemari dengan pengendalian dari jarak jauh. Tapi itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, akhirnya balon tersebut ditembak jatuh. Akhirnya balon tersebut dihancurkan dan sisa-sisa sampahnya jatuh ke laut dan dikumpulkan. Kita perlu ketahui juga bahwa balon tersebut terbang dalam ketinggian yang melampaui penerbangan sipil. Dia terbang dalam ketinggian yang melampaui penerbangan komersil. Itu sebabnya kehadirannya di mana-mana itu tidak akan mengganggu penerbangan komersil atau penerbangan sipil, karena dia berada di atas ketinggian tersebut. Nah, bagaimanapun kita masih akan menanti kelanjutan dari persoalan ini. Yang jelas adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang sedianya akan mengunjungi China akhirnya segera membatalkan kunjungan ke China. Sayang sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, lantas bagaimana harapan dunia? Apa yang kita bisa harapkan dari silang sengketa soal balon udara China yang nyasar ke wilayah Amerika Serikat? Kita berharap bahwa persoalan ini dapat segera diselesaikan. Dan bukan hanya dapat segera diselesaikan dengan cepat diselesaikan dengan cara damai. Tidak memicu hal-hal yang lebih luas dan tidak berlambat-lambat. Segera diselesaikan dan dengan cara yang damai. Kita berharap bahwa dalam dunia ini keamanan bersama terjaga. Dan dengan keamanan bersama terjaga, maka berbagai negara dunia ini, kita bisa melangkah maju bersama-sama. Adanya kondisi keamanan bersama memberikan satu syarat untuk bisa melangkah maju bersama-sama. Janganlah masing-masing negara egois, hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan merugikan negara lain manapun. Itulah sikap yang paling baik. Bagaimanapun, politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu memberikan satu harapan dan bisa memberikan kontribusi-kontribusi bagi keamanan bersama dan kemajuan bersama. Harapan dunia adalah cepat selesai dengan cara damai, keamanan bersama, kemajuan bersama. Inilah sedikit pandangan berkaitan dengan persoalan balon China, balon Tiongkok yang nyasar ke wilayah udara Amerika Serikat. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini bisa memberikan pandangan-pandangan yang berharga bagi kita. Pertimbangan-pertimbangan yang berharga. Nantikan selanjutnya dalam episode-episode yang lebih menarik lagi, dengan kupasan-kupasan tema-tema yang lebih menarik lagi. Selamat malam.